Haleluya. Sekali lagi aku menaik tangan. Siap. Tuhan, terus. Berkat diri, berkat bisa. Yeay, yeay, yeay. Haleluya. Dari Maria lagi di taman doa, kalau bisa kita datang. Cuman kebetulan kan karena waktu saya punya teman yang namanya Maria banyak gitu kan. Jadi bayangannya saya Ibu Maria yang ada di Kalimantan kok datang ke Depok gitu kan. Jadi saya bilang kayaknya enggak deh gitu kan. Saya nggak mau ikut-ikutan ya. Tapi waktu saya mau penyembahan pagi, saat itu pagi, di situ Tuhan ketemu saya. Dia bilang, kenapa kamu menolak hambaku? Kamu harus datang. Saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, jadi saya harus ke DDR, karena kan saya ngajar pulangnya malam, jaraknya jauh dari Cibubur, mesti biasanya setengah 7, jam 7 baru sampai Depok gitu. Jadi saya majukan ngajar, saya pikir ya udah saya harus ikut, saya ketemu Ibu Maria sekitar jam setengah 7 gitu ya. Saya ikut penyembahan, memang saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi buat saya ini, saya kan ngajak beberapa orang, tapi ternyata hari itu banyak yang tidak bisa. Saya dengan Ibu Irianina yang ngajak saya bilang gini, memang hari itu hari yang spesial. Saya merasakan spesial buat saya, gimana Tuhan itu bilang, kamu hari ini aku mau pakai kamu untuk kota Depok. Sebenarnya itu udah dikasih misi dan visi di pertengahan tahun. Saya tadi sempat cerita dengan dua orang teman saya bilang saya ini biasanya kan pelayanan nggak mau yang dinamanya di dalam gereja. Jiwa-jiwa di luar gereja itu perlu lebih banyak. Ada yang luka batin dengan gereja, dengan hamba Tuhan, ya kan? Kesian, akhirnya mereka memilih mundur. Sampai kemarin pun ada satu orang ibu, dia ketemu sama saya, dia bilang, saya dihakimi Bu dengan gereja. Sampai anak saya bilang, ibu lebih baik masuk Islam. Tapi waktu saya berdoa buat dia, saya bilang, ibu saya mau ketemu sama ibu. Bisa nggak kita ketemu? Minggu lalu tanggal 17 ya Bu ya. Jadi saya ajak Ibu Murni, saya bilang, ayo ibu dampingin saya, kita buat jiwa. Satu jiwa berharga tuh. Apalagi dia sampai meninggalkan Tuhan karena kepahitan dengan orang gereja. Saya menyayangkan banyak orang pelayanan, tapi begitu itu akhirnya menyidangkan tinggi rohani. Akhirnya saya bicara sama ibu itu, saya layani kita di TDRT di Sawu bertiga. Kita ngomong berbicara ya, sampai saya bilang ibu sudah meninggalkan Tuhan belum? Sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi karena kasus saya disidangkan dengan orang gereja, dengan komsel, itu orang yang udah cukup pelayanan, berdoa juga katanya kan. Anak saya bilang, mama disidang di dalam rumah. Lebih baik mama tinggalkan Tuhan Yesus. Balik ke Muslim. Tapi saya bilang, ibu jangan tinggalkan Tuhan. Saya percaya ini ada waktu, percepatan waktu itu. Anaknya tadinya menolak loh, mau ketemu. Jadi dia bilang sama mamanya itu nggak bilang ketemu sama saya. Dia bilang mau kunjungin orang di rumah sakit Hermina Depok. Akhirnya di situ saya tunggu di Tunas Global, saya bawa dia ke TDR. Jadi ketemu, kita sharing, anaknya telepon setengah 2. Mama di mana? Di rumah doang. Kaget. Berarti kan ketemu orang gereja. Ya kan? Kenapa tadi bilangnya di Hermina? Kenapa bisa ada di rumah doang?
Saya bilang, ibu nggak usah takut. Saya mau akan ketemu dengan anak ibu. Saya akan berjalan dengan kasih. Karena di sini waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk memenangkan jiwa. Saya ajak ibu murni kita berdoa. Peperangan. Saya melepaskan kasih, ibu harus mengampuni semua orang gereja yang menghakimi ibu. Biar Tuhan juga jamah anak ibu. Akhirnya saya ketemulah selesai dari ini karena kan ada Natal tanggal 17 dari Sekina Glory ya untuk CMC. Jadi saya datang ketemu sama anaknya, kaget. Kan saya nggak pernah ada masalah dengan anaknya. Jadi waktu dia datang, dia menyambut dengan sukacita. Karena waktu saya berdoa dia bilang gini, kamu harus melayani jiwa tapi kamu harus menabur. Saya bilang, ibu, saya mau ketemu anak ibu. Ibu tunggu dengan ibu murni, saya pergi sama anak ibu. Saya melepaskan tabungan. Karena di situ baru jiwa akan diselamatkan. Dan kemarin saya kan tadinya rencana hari Kamis mau ke rumah beliau, udah jadi juga. Tapi ternyata hari Rabu saya dadakan renovasi rumah. Kenapa? Karena saya punya kerinduan 2023 Januari saya buka mesbah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu jiwa-jiwa. Saya dikasih untuk kota Depok untuk anak muda. Jadi ada kisahnya juga. 28 November kemarin sebenarnya ada masalah hutang piutang dan bukan sedikit, 150 juta. Saya ditekan dengan keluarga karena di satu sisi itu uang 2 orang kakak saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya kan gak salah di sini. Kenapa saya harus ada sampai posisi seperti ini? Dengan kondisi saya di tengah-tengah 2 orang saudara saya. Jangan sampai ada perpecahan keluarga. Tolong saya. Kalau Tuhan mau saya melayani 2023 berarti Tuhan yang harus membebaskan semua dari masalah hutang piutang. Saya punya rumah 2 tahun dipasang iklan dalam bulan. Sebenarnya udah laku tahun 2021 kemarin. Laku dengan harga 215 juta. Di bawah NJOP. Sampai saya pikir karena waktu itu ya sudahlah, yang penting beres dulu nih uangnya. Ternyata dengan DP 30 juta saya harus kasih kunci. Resiko juga kalau udah balik nama saya susah usir orang. Akhirnya saya memilih membalikkan DP 17 juta 500. Bingung juga balikin DP-nya karena kan saya harus ada yang saya selesaikan. Akhirnya saudara saya dikasih cek, dia bilang ini buka nilai ceknya selesaikan 17,5. Saya selesaikan. Dan itu saya bergumul tiba-tiba itu kan kejadian tahun lalu ya sekitar bulan April Mei. Saya kembalikan, saya nunggu waktu Tuhan. Tapi di Juli ini 2022 tahun lalu saya mau pakai kamu untuk kota Depok untuk anak muda. Saya pikir anak muda ya Tuhan. Iya sih, memang saya pelayanan anak-anak muda sekarang ini. Bikin KKR, lebih kaget lagi KKR dan nanti bisa Tuhan. Gimana caranya gitu kan saya nggak mau yang minta-minta gitu, saya nggak mau gimana caranya Tuhan harus berkati saya tolong saya selesaikan semua perbuatan saya. Tiba-tiba bulan habis ketemu Ibu Maria 2 hari kemudian berarti tanggal 9 November saya disuruh komunikasi. Saya ceritakan dengan Ibu Maria lengkap pergumulan saya seperti ini. Saya punya rumah ada di Kampung Bulang Timur Cipayung Depok. Saya mau jual. Saya tulis iklan 350 juta. Itu belum laku-laku. Udah banyak sih yang melihat. Sebenarnya bulan Juni akhir itu sudah ada yang ribu. Dia bilang, ibu jangan lepas rumah ibu sama saya. Kasih ke saya. Saya bilang kalau bapak mau kasih DP dulu ke saya. Saya close semua iklan. Selama belum ada DP maka saya masih open. Akhirnya dia bilang, ya sudah berarti bapak harus siap menerima. Saya buka itu kan masih terus karena dia udah sampai datang ke rumah Pak RT. Dia bilang pokoknya saya udah hubungin yang punya rumah, kita udah ada deal harga. Pak RT nanya sama saya, dia bilang ibu emang udah dikasih DP belum? Kenapa dia tiba-tiba datang ke saya? Dia bilang suruh jangan jual ke orang. Saya bilang enggak, karena belum ada DP jadi masih bebas. Saya minta pembeli lagi dari Tuhan. Dan 7 November 9 saya cerita sama Ibu Maria. Saya tetap berdiri dengan iman. Sekitar 4-5 hari kemudian ada satu orang ibu dia hubungin saya. Dia bilang saya lihat iklan rumah ibu. Ibu pemilik atau mediator? Saya pemilik.
Ibu mau jual berapa? Di iklan berapa? 350. Oke, saya akan hubungin saudara saya karena ini abang saya yang mau. Ya sudah. Saya pikir nggak ada lanjutan, saya diem. Terus tanggal 27 November, sebelum jeda 1 minggu dia bilang, Bu, ini surat-surat bagaimana? Saya ceritakan semua, ada di notarisnya ini, saya tunjukin, saya bilang kalau Bapak mau, Bapak datang ke rumah, nanti saya kasih tunjuk DNA letak rumah, sertifikat itu udah ada, cuma belum turun dari BPN Depok, saya bilang gitu. Oh ya udah, kalau gini gimana Bu? Saya majuin aja, saya kenalin Bapak dengan notaris yang ngurus. Nanti akan dijelaskan semua dengan notaris dan RT sebagai saksi. Karena RT ini kuat Pak, dia mewakili aset di mana rumah itu ada. Akhirnya dia bilang, oke, saya udah jelas. Nanti ya Bu, saya mau survei dulu rumahnya. Tanggal 27 November dia survei. Saya doa, saya waktu itu pelayanan di ministry. Waktu saya lagi menyembah, Tuhan kasih lihat kado 2. Satu teman saya, satu nama saya. Kamu siap-siap menerima kado yang besar ini. Saya bilang, aduh ya Tuhan. Tapi memang waktu sebelum pelayanan pagi, saya ketemu teman, dia berkati saya. Dia bilang, saya nabur buat keluarga kamu, buat Natal. Oke, tapi dalam perjalanan Tuhan bilang, kamu bawa taburan ke rumahku hari ini. Saya tahan, saya bilang sama teman saya, ini Tuhan suruh saya bawa taburan ke rumah Tuhan. Hari ini tanggal 27 November. Loh, itu kan buat keluarga kamu sama kamu, kenapa kamu mau ke rumah Tuhan? Boleh dong, bebas kan namanya kamu udah ngasih buat saya. Saya penabur, tidak akan pernah kekurangan. 2 Korintus 9 ayat 10. Yang memberkati saya orang edan. Jadi bukan orang yang kenal Tuhan, orang edan yang memberkati saya. Saya udah bilang gini, ya udah terserah kamu lah, yang penting saya sudah berikan. Mau kamu bawa kemana, mau memberkati siapa itu urusannya kamu. Oke. Pagi, terus siang lagi masih di gereja, yang lihat rumah dia bilang, Bu, saya udah lihat rumah Ibu, difoto sama Pak RT juga difoto keluarga. Ternyata satu keluarga datang lihat semua. Saya pikir ya sudah ya, biasanya orang kalau udah lihat kan keputusan nih tunggu lagi kan. Ternyata malam itu jam 8 saya hubungin sama adiknya. Dia bilang gini, Bu, abang saya sudah hubungin Ibu belum? Ibu mau tahu nggak? Kita sudah musyawarah keluarga. Jadi abang saya berminat dengan rumah itu. Kita mau nego harga. Aduh, berapa ya? Masih bisa nego kan? Bisa turun sedikit. Saya bilang sedikit nih. Tapi saya bilang sama Maria, iman saya pokoknya di 325 sampai 330. 330. Di bawah itu saya nggak lepas. Ya, terus akhirnya ya udah nanti abang saya hubungin Ibu ya. Oke. Abangnya hubungin saya jam 9:30 malam. Dia bilang, Bu Yohana bisa ketemu nggak? Kapan ya? Besok malam, hari Senin tanggal 28. Boleh. Rumah Ibu di mana? Daerah Beji. Kirim alamat tuh saya mau. Tapi saya pulang malam Bu karena saya kan kerja di Jakarta Pusat. Ya udah Pak, nggak apa-apa saya tunggu. Jam 7 malam saya hubungin lagi Bu Maria. Saya bilang orang mau datang nih, lagi kondisi hujan. Tapi saya punya iman, hujan pertanda yang baik seperti Mazmur 147. Firman Tuhan itu mencairkan semuanya, jadi apa yang saya imani pasti terjadi. Saya doa, saya bilang gini sama Tuhan, 325 sampai 330 Tuhan, itu harga yang tertinggi Tuhan berikan buat saya. Saya selesaikan dengan keluarga saya, sisanya saya dari yang sebagian saya terima saya akan pakai untuk KKR. Sudah gitu kan. Nah terus akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, orangnya datang 8:30 malam. Saya tunjukin semua, fotokopi surat semua. Dia bilang gini, nego harga sama saya. Bu, harganya berapa? Kan saya ingat 363 karena ada titipan dari keluarganya. 363 bisa nego? Bisa. Tapi Pak, kalau di bawah 300 mohon maaf saya nggak lepas. Enggak Bu, nggak di bawah 300. Berapa Pak? Ibu mau lepas berapa? Bapak dulu deh. Karena saya udah mandiin sama Tuhan. 330 bagaimana? Saya nggak langsung iya gitu kan. Saya bilang Tuhan, amazing grace. Kenapa? Karena saya minta 330, ternyata Tuhan bilang. Saya langsung jawab 5 menit. Mama saya bilang gitu, 340 pakai bahasa Mandarin. 30, 10 juta lumayan kan. 10 juta lumayan ya. Kalau bisa 3,5. Saya bilang gitu, enggak mau.
seperti apa yang saya imani, jangan kita nambahin. Iya. Udah segitu yang kita ajuin sama Tuhan, udah cukup. Ya. Jangan kita jadi orang yang tamak. Saya bilang gitu sama mama. Kata mama, ya terserah, itu keputusan dari kamu. Saya langsung bilang 330, oke Pak. Saya DP, dia bilang DP berapa ya Pak? 10 juta, naik Pak 30, kan 10%. Saya minta tanda DP 10%. Bu, kalau langsung kan nggak bisa. Jadi gini deh, 20. Karena kan saya juga nunggu pembayaran masih 400 juta lagi. 20 juta saya DP-in dulu, tanda jadi. Terus kita gini, 10 juta saya transfer sekarang. 10 jutanya lagi ketemu di depan notaris 4 hari kemudian. Jadi saya atur juga waktu ketemu dengan notaris, karena notarisnya kan juga banyak yang ngurus. Saya pikir itu masih semingguan lagi di transfer DP-nya. Tanggal 28 malam saya mau penyembahan 2341, dia kirim yang banking udah masuk ya. Wah, saya bilang Tuhan, puji syukur ini berkat mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. 28 November saya bilang gitu, dan saya flashback tahun lalu itu saya bikin 2 tahun yang lalu saya bikin iklan itu di 330. Jadi kenapa? Saya memang imani di 330, ternyata Tuhan juga berikan di angka itu. Makanya kadang kita kan sebagai orang itu kadang suka peka dengan suara Tuhan ya. Jadi saya juga belajar ya, maksudnya coba kamu belajar untuk peka dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kamu lakukan aja, pasti kamu akan diberkati. Hari ini pun saya tadi melayani satu orang Kedah, dia kepala bank, dia jabatan kemarin ikut tes juga untuk naik promosi manajer. Ada masalah hari Kamis, dia bilang Bu, saya nggak mau kena kasus sampai ke pengadilan ya, 200 miliar. Waduh, ntar saya dipanggil jadi saksi di pengadilan, buang waktu buat saya. Saya cuma bilang, Yesus sama siapa pasti tolong kamu. Bagaimanapun saya minta maaf itu baru. Dan tadi pagi dia bilang gini, hari ini orangnya datang mau ketemu saya, deg-degan juga nih, karena 2 orang yang saya harus hadapi. Yang satu ke TPC Matupang, yang satu ke kantor saya. Selesai, hari ini selesai. Nah, satu udah datang nih jam 9 pagi, dia bilang udah datang orangnya, ketemu saya, terus dia minta maaf. Yang satu nih nasabahnya dia oke. Tapi yang orang di TPC Matupang nelfon dia, ini kan gak ada urusan sama saya Bu. Tapi kalau misal orang ini lapor sampai di kepolisian, masuk juga kasus di pengadilan. Saya nggak mau buang waktu buat saya ke sidang, kesian anak buah saya yang lain, gitu kan? Saya bilang tenang aja, nanti buat selesaiin. Jam 10.30 saya sampai kantor kamu. Dan sebelum jam 10.30 saya lagi siap-siap, jam 10-an dia telepon saya kaget karena teleponnya bukan telepon WA, telepon kantor gitu kan. Saya tanya siapa? Saya, dia bilang gitu. Oh iya gimana? Orangnya yang dari TPC Matupang telepon terus nih. Saya bingung nih, jangan-jangan kita masuknya di pengadilan nih. Saya udah harus siap-siap nih, karena ini nyangkut seluruh bank sampai ke kantor pusat. Nanti nama saya yang jelek, kena juga bank yang mempekerjakan saya nggak mau. Jadi ini kan juga ada wilayah gitu ya, apalagi bank pemerintah ya. Akhirnya dia bilang udah tenang, nanti Tuhan Yesus selesaikan buat kamu. Saya mau datang. Saya datang sampai 10.30 langsung ke ruang khusus biar tamu ya. Jadi orang yang di sana tuh udah tahu nih, berarti orang istimewa, langsung masuk aja gitu kan. Dia datang, dia bilang Bu gimana kasih jawabannya, bilang kamu lagi ada nasabah, nanti kamu hubungi. Karena dia takut mau kasih apa, jadi saya bilang kayak gitu kan. Tahu nggak tiba-tiba dia bilang, saya tarik semua, saya tidak mau masuk ke bank. Berarti apa? Kasusnya selesai. Dia peluk saya, dia bilang, Bu, makasih banget doanya. Terima kasih banget. Saya merasakan bagaimana Tuhan tolong saya. Ternyata emang harus ikut datang dulu ke sini. Karena selama ini saya pikirkan, ya, yang nolong saya siapa? Saya bilang, setiap kali apapun yang kamu lakukan, kamu adakan Tuhan. Dia bilang gini, Bu, saya tuh banyak belajar dari Ibu. Bagaimana Ibu menjadi anak waktu untuk Tuhan. Bagaimana Ibu dalam melayani jiwa-jiwa. Saya bilang gini, bukan gak ada tekanan dan masalah. Dulu saya pelayanan, itu yang namanya udah mau itu duduk ujung tombak mau dibunuh tuh udah gak mati. Karena dibilang orang Kristen kan orang. Banyak yang saya layani itu bukan orang yang kenal Tuhan. Dari Kedah, 1 jiwa malah kemarin dari Kedah mau ke Yerusalem.
Akhirnya saya bukain sama dia, kenapa kamu mau ke Yerusalem? Saya suka sejarah, saya mau lihat tuh yang sejarah ini. Akhirnya saya penginjilan sama dia, tanggal 18, tanggal 9 bulan tanggal 10-nya. Ngajakin ketemuan sama saya penginjilan. Saya bilang gini, mau nggak kamu dilayani? Ya udah, saya doain ya, biar kamu emang benar sampai di Yerusalem, kamu ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Dia bilang, saya mau ke Holy Land, kenapa? Karena saya lihat tuh ya ada Remu Pratapa, terus ada Sungai Yordan, dibaca semua, yang tertulis di Alkitab dibaca semua. Dan yang saya ketemu itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, rata-rata S2, pendidikannya tinggi. Tapi gimana Tuhan bilang, orang bakal mencari orang beriman seperti Salomo. Kenapa? Yang dicari bukan kekayaan, tapi hikmat Tuhan. Orang dunia perlu. Saya pun belajar kemarin, dia bilang gini, kok terjadi bencana-bencana ya? Saya jadi ingat perkataan kamu. Kemarin Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Timur, Bali, 4 provinsi itu, gitu kan? Saya bukain sama orang. Kenapa? Karena Tuhan bilang berjaga-jaga. Bukan masanya untuk santai, pikirkan untuk liburan lagi, healing, bukan. Cari wajah Tuhan. Tadi saya lagi penyembah. Tuhan cuma bilang, aku puaskan orang-orang di dalam hari ini. Amin. Tapi kalau dari maka kalian carilah maka kalian akan mendapatkan. Saya merasakan itu Tuhan tadi. Tadi waktu penyembah pertama, tangan saya berat. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Seperti ada yang megang. Mungkin kita kan secara manusia kita nggak kuat ya, tapi yang bikin kekuatan itu adalah Tuhan. Saya bilang Tuhan, selesaikan semuanya. Saya sampai banyak memberkati orang-orang beredar. Jadi banyak yang pada mereka udah putus asa, dia bilang, oh saya kalau ketemu ibu saya seperti melihat Tuhan hadir di kehidupan ibu. Saya bilang, Tuhan itu kita nggak bicara secara teori, tapi secara Ya. itu yang kita perlu. Saya bilang, saya banyak melayani. Jadi kadang mereka bilang, ibu pendeta ya? Bukan. Jangan panggil saya pendeta. Saya lebih suka pendoa. Saya bilang gitu. Kenapa? Pendoa itu nggak dikenal oleh manusia. Di balik layar. Ya. Kenapa? Karena memang waktu saya untuk memilih jadi pendoa bukan kemauan saya. Saya pikir waktu itu udah cukup dengan support dana aja udah cukup. Dengan kita memberikan tenaga aja udah cukup. Tapi Tuhan bilang, kamu harus melayani sebagai pendoa siapa? Dengan apa? Iman. Tanpa iman segala sesuatu kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang, kalau bisa bicara iman, saya bilang, dulu saya bukan orang yang percaya. Saya harus melihat dulu, baru saya percaya. Orang namanya kita bagi teori sama praktek itu kan pasti beda, gitu kan? Saya harus melihat kenyataan. Sampai pernah dulu pertama kali saya kenal itu pendoa di puasa Ester. Dia sering puasa 40 hari. Jadi awalnya saya bertobat, di sekeliling saya itu orang-orang pendoa semua. Sampai mentoring saya juga pendoa syafaat, pengajar di ministry Tabita waktu itu. Sampai saya bilang gini, Tuhan, di sekeliling semua pendoa syafaat semua. Cuma yang pertama kali itu nama Ibu Esther udah meninggal di Kalimantan. Saya baru tahu 3 tahun yang lalu kabarnya. Gitu kan, ada teman saya dia bilang yang pelayanan. Saya bilang kenal nggak? Karena orang ini dulu pindah di Kalimantan Timur. Dia bilang kenal. Dia kan salah satu tim pendoa, tapi dia udah meninggal. Aduh sayang banget ya, padahal dulu saya itu yang baru pertama kali saya kenal firman Tuhan. Dia banyak cerita. Kalau dia ceritanya itu tentang perjanjian lama yang di kitab Keluaran sampai di Ulangan itu tentang menjara. Tapi saya bilang saya belajar tentang tabur tuai. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya belajar buas dulu, saya belajar perpuluhan. Saya pun kemarin perpuluhan juga saya cerita. Saya bilang kan Mesir itu sistemnya Yusuf adalah 20%. 1/5 bagian dari penghasilan kita. Kejadian 41. Kenapa? Berapa banyak orang 1/10 aja gak berat mau ngasihnya. Apalagi itu 2 kali lipat. Saya pernah lakukan ini. Kemarin pun ada yang memberkati saya, murid saya. Dia udah kerja di perusahaan Apple. Tanggal 11 Desember. Siang-siang dia bilang, Miss, tolong dicek di rekening yang sudah saya transfer. Saya pikir kan, wah lumayan sih, bulan Natal ya. Tapi kalau besok itu bilang, jadikan itu buat sulung untuk persiapan tahun 2023. Akhirnya saya bilang kemana Tuhan? Saya kirim, saya transfer. Pak, mau sepakat nggak dengan saya?
2023 saya akan diberkati Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Orang dunia bilang resesi, kita bukan resesi, tapi kita siap untuk diberkati Tuhan. Pedagang kaya bangsa-bangsa dari seberang laut aja bisa Tuhan kirimkan kok. Dari orang-orang kaya aja bisa Tuhan kirimkan. Karena emang kita kan mau bekerja di ladang Tuhan, ya kan? Tapi kalau saya sempat ngobrol dengan 3 orang, saya bilang pilih mau digaji manusia apa digaji Tuhan. Kalau saya sih mohon maaf, saya pilih digaji Tuhan. Karena apa, gaji manusia itu gak akan cukup, tapi gaji Tuhan itu akan memberkati luar biasa. Saya gimana dipelihara Tuhan. Teman saya Mesaf itu saksi hidup, pernah ngontrak 1 petak, pernah istilahnya pergumulan, gak punya uang, pernah kekurangan, pernah. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan berkati saya itu semua. Amin. Bukan karena kekuatan saya. Banyak makanya kalau saya bilang ketemu orang, saya bilang, nah, dia sampai bilang gini, saya sedih loh Bu kalau Ibu ngomong kayak gitu. Air mata saya menetes. Saya sempat bilang Tuhan itu gak ada. Tapi waktu Ibu ngomong, Tuhan itu ada. Kenapa? Saya juga gak sembarangan ngomong. Kalau Tuhan disuruh bicara, berarti ada sesuatu yang memang kamu harus berhenti. Kalau disuruh diem, ya diam. Sepanjang jalan itu akan diem. Sampai dia bilang, benar ya yang Ibu ngomong. Kenapa? Sebenarnya banyak kita itu yang istilahnya kecewa. Mau itu agama pun dengan pimpinan. Ya, ada yang istilahnya kecewa dengan Pak Ustadznya, ada yang kecewa dengan pendetanya, ya kan, ada yang kecewa dengan komunitasnya. Jadi saya bilang banyak orang yang pada kecewa. Jangan kamu kecewa, rugi. Itu malah jadi menghalangi berkat Tuhan buat hidup kamu. Lepasin aja pengampunan. Lepasin pengampunan. Saya dulu lepas dari akar kepahitan. Akar kepahitan saya sampai dilayani pelepasan itu muka darah. Terhadap aku keluar, terhadap teman-teman. Banyak saya ngalamin kecewa. Tapi yang gak pernah bikin kecewa itu adalah Tuhan itu gak pernah tinggalin kita sampai hari ini. Kalau saya bilang, saya cerita 2018 bulan September saya sakit. Itu yang namanya udah sampai divonis lumpuh 2019. Saya bilang, Tuhan, kalau saya lumpuh gimana saya mau melayani? Kendaraan saya 2 kaki saya perlu bisa berjalan. Kalau memang tugas saya di bumi ini udah selesai, ya sudah. Dulu itu namanya menara doa, tiap pagi saya jam 4:30 udah sampai sini berdoa tiap hari. Kurang apa saya Tuhan? Saya ngomong gini, tapi Tuhan tegur saya, kamu belum separah Ayu kan ada? Belum separah Ayu. Saya nangis sama Tuhan. Dia juga benar. Nggak ada yang bisa negur saya kecuali Tuhan. Kamu belum separah Ayu. Saya baca kitab Ayu. Yang istrinya ninggalin, luka borok-boroknya pakai beli. Waduh, ini benar-benar hartanya habis semua. Saya belum separah ini, baru diponis itu. Saya udah nyerah terus. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau mengampuni. Saya minta maaf sama mama saya. Tiba-tiba dia bilang puasa kamu. Saya bingung waktu itu puasa apa ya? Puasa Daniel 10 hari. 10 hari ini kan untuk hikmah Tuhan. Kalau 10 hari ringan kita ya, namanya kita biasa makan yang bernyawa kan, makanan yang enak-enak. Sekarang suruh 21 hari. Saya bingung, puasa Daniel 21 hari lama banget ya, 3 minggu. Aku pikir-pikir juga ya, gimana Tuhan caranya? Kamu buka tuh kitab Daniel 10, baca. Di situ Tuhan bilang, malaikat Mikael yang berperang. Berarti kamu harus memenangi penyakit kamu. Saya pengobatan herbal waktu itu. Jadi ada 2 titik saraf di kaki saya sebelah kiri. Orang herbal ini nggak berani pegang. Karena dia bilang, salah titik ini ibu lumpuh permanen. Karena syarafnya itu sudah menyempit, mengecil. Tulang itu udah mau lepas ini, engsel di lutut. Ya, karena saya masih ada foto ronsennya. Jadi orang itu buat jadi kesaksian yang gimana Tuhan itu menyempurnakan. Gitu. Terus saya bilang Tuhan, tolong saya. Waktu itu 1 bulan, saya puasa Daniel 21 hari. Pas di Paskah saya bilang, Tuhan, ini ada kado Paskah yang terindah. Pulihkan saya. Ampuni semua dosa-dosa kesalahan saya gitu kan. Saraf saya dipulihkan. Saya murut sendiri kaki saya.
Wah, itu pas nurut jam 9 malam sakitnya luar biasa. Sampai saya mau teriak, saya nggak bisa teriak. Saya pun nggak bisa turun dari tempat tidur. Cuman saya bilang berdoa, saya nggak bisa sujud. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan sempurnakan saraf-saraf kaki saya. Sebelah kiri saya malam. Tapi saya percaya hari ini saya punya iman, saraf-saraf kaki saya pulih sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya punya iman seperti itu. Besok pagi saya lihat yang kakinya saya bengkak itu udah hilang bengkaknya. Dicek lagi sama yang terapi herbal. Ini siapa yang ngobatin kamu? Saya nurut sendiri, tapi bengkaknya udah hilang. Tinggal 1 titik lagi, yang terakhir. Saya nggak berani pegang itu. Pokoknya parah deh. Kalau kamu punya iman ya kamu sendiri yang pegang. Jadi 2 titik saraf yang terakhir itu semua saya nurut sendiri. Sambil saya pakai minyak urapan, minyak zaitun. Saya biasa pakai minyak zaitun dalam pelayanan. Beli saya kurang. Saya bilang kamu kaki yang diberkati. Saya akan dipakai untuk melayani jiwa-jiwa. Saya pergi kemanapun Tuhan suruh saya. Kalau kecuali tugas saya sudah selesai di muka bumi ini, kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Akhirnya udah kamu urut lagi sekali lagi. Dan itu bulan April 2019. Begitu saya balik ke Herbal, kamu cek ronsen. Oke, saya pergi lagi ronsen di Gunung Sahari. Saya cek, ternyata saya hasilnya bagaimana? Ibu berobat di karena secara sudah angkat tangan. Tapi ini mujizat Tuhan. Kenapa? Ini bisa nyatu lagi. Dan sarafnya itu membesar, kayaknya menyempit. Itu naik tangga ke rumah saya nggak kuat. Saya jarang naik tangga itu selama hampir 6 bulan. Nah, 1 tahun saya banyak puasa 2019. Saya banyak puasa 40 hari, 100 hari. Yang Daniel 21 hari. Jadi saya kalau puasa Daniel 21 udah selesai nih, 3 minggu, sambung lagi minggu depan. Gitu. Jadi saya ini terus. Kenapa dia harus peperangan? Jadi saya bilang, kenapa diinin? Pokoknya kamu sembuh, kamu sehat, kamu diberkati. Itu 1/1 2019. Akhir Desember saya dipulihkan. Jadi perjalanan hidup saya itu boleh ada sampai hari ini mujizat Tuhan. Karena sudah berapa kali yang namanya maut itu udah ngincer saya. Bahkan kemarin itu Tuhan bilang, aku gak akan lama lagi datang. Aku sedang mempersiapkan umatku. Bersiap-siaplah. Jangan kamu sibuk ngomongin orang, jangan kamu sibuk melihat kekurangan orang. Perhatikan jubah kamu. Jangan sampai aku datang tapi kalian tidak siap untuk berjaga-jaga. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Seperti Daud, yang Tuhan cari adalah pemuji dan penyembah. Kita dipersiapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di surga udah gak ada lagi tangisan. Makanya kemarin ada bilang kesaksian orang yang ke surga, yang ngalamin juga itu. Kenapa? Karena yang bisa bikin saya bertobat kalau bertemu dengan Tuhan. Dia bilang bandel ya. Dulu saya latar belakang okkultis, pegang jimat-jimat banyak, saya 4 jimat. Saya pergi kemana pun saya bawa. Itu buat apa? Orang seger sama saya, orang sayang sama saya. Tapi ada bayaran harga juga, sakit penyakit bertahun-tahun. Tapi sekarang karena ada Tuhan, maka semua orang bisa sayang sama saya. Amin. Karena Tuhan Yesus lah, saya boleh ada sampai hari ini. Amin. Kiranya ini